Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan ini kita lanjutkan video pembelajaran metodologi penelitian hukum kuantitatif tentang data penelitian. Ini merupakan pertemuan yang ketujuh. Selanjutnya kita lihat yang pertama, data dan pengolahan data penelitian. Apa yang dimaksud dengan data? Data merupakan bahan baku informasi mengenai objek penelitian. Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian kita lihat proses pengolahan data penelitian. Perlu kita pahami bahwa data itu bisa berbentuk suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa, ataupun simbol-simbol lainnya. Ketika data itu telah ada, maka dilakukan pengolahan data yang memerlukan beberapa hal. Yang pertama adalah persiapan. Yang kedua adalah tabulasi atau pengelompokan data. Kemudian penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian. Ini maksudnya adalah bahwa data-data yang sudah didapatkan itu tidak semuanya akan diambil, melainkan data-data tersebut diambil sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian dari data yang sudah kita kumpulkan, kemudian sudah kita lakukan pengolahan data, baru akan didapatkan informasi untuk tujuan menjawab pertanyaan penelitian kita ataupun menjawab hasil penelitian kita. Selanjutnya, yang kedua kita lihat jenis data dan cara mengumpulkan data. Yang pertama, jenis data. Data berdasarkan sumbernya. Yang pertama, data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Teknik pengumpulan data yang dapat digunakan oleh peneliti diantaranya observasi, pengamatan, wawancara, interview, diskusi terfokus atau focus group discussion, FGD, dan penyebaran kuesioner atau angket. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti dari Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Selanjutnya, data kuantitatif dapat dikelompokkan di antaranya. Pertama, berdasarkan cara mendapatkannya. Berdasarkan cara mendapatkannya, data kuantitatif itu ada yang disebut dengan data diskrit dan data kontinum. Kemudian berdasarkan sifatnya, data kuantitatif itu terdiri atas data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio. Kemudian kita lihat penjelasan masing-masing data kuantitatif yang sudah kita sebutkan di atas. Berdasarkan proses atau cara untuk mendapatkannya, data deskriptif adalah data dalam bentuk angka. Dalam hal ini, angka yang dimaksud adalah bilangan bulat.
data ini diperoleh dengan cara membilang atau menjumlahkan. Nah, contohnya jumlah mahasiswa S2 Hukum Ekonomi Syariah semester 1 angkatan 2020 sebanyak 18 orang. Kemudian data kontinum adalah data dalam bentuk angka atau bilangan yang diperoleh berdasarkan hasil pengukuran. Data kontinum dapat berbentuk bilangan bulat atau pecahan tergantung jenis skala pengukuran yang digunakan. Nah, contohnya tinggi badan rata-rata mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah semester 1 angkatan 2020 yang laki-laki ialah 160,5 cm. Ini pengukuran yang digunakan adalah dalam bentuk ukuran cm. Jadi dari proses cara mendapatkannya, data kuantitatif itu ada data distrik dan data kontinum, yang mana perbedaannya adalah data distrik didapatkan dengan cara menjumlahkan atau membilang, sementara data kontinum dihasilkan dari proses pengukuran. Kemudian data kuantitatif berdasarkan tipe skala pengukuran yang digunakan. Data kuantitatif dapat dikelompokkan dalam 4 jenis tingkatan yang memiliki sifat berbeda, yaitu data nominal. Data nominal adalah data yang dapat dinyatakan dalam bentuk angka, namun angka tersebut tidak memiliki urutan atau makna matematis sehingga tidak dapat dibandingkan. Misalnya angka 1 untuk laki-laki, angka 2 untuk perempuan, maka 1 tambah 2 tidak sama dengan 3. Ini biasa kita temukan di dalam form pengisian atau formulir, di mana masing-masing dari jenis kelamin itu dipisahkan, kemudian diberikan penomoran, angka 1 untuk laki-laki, angka 2 untuk perempuan. Selanjutnya data ordinal. Data ordinal adalah data yang berasal dari suatu objek atau kategori yang telah disusun secara berjenjang menurut besarnya. Data ordinal memiliki sifat berbeda dalam hal urutan. Jadi ada urutan, kemudian ada tingkatan. Kita lihat contoh tingkat pendidikan yang disusun dalam urutan sebagai berikut. Angka 1 untuk taman kanak-kanak, angka 2 untuk sekolah dasar, angka 3 untuk sekolah menengah pertama, angka 4 sekolah menengah atas, angka 5 diploma, angka 6 sarjana. Maka kita lihat di sini ada data yang disusun secara berjenjang namun memiliki sifat yang berbeda. Kemudian kita lihat data interval. Data memiliki kesamaan jarak. Jadi data interval ini adalah data yang memiliki sifat kesamaan jarak atau disebut dengan equality interval, atau memiliki rentang yang sama. Jadi ada rentang yang sama antara data yang telah diurutkan. Namun terdapat suatu sifat yang belum dimiliki, yaitu tidak ada angka 0 mutlak pada data interval. Misalnya skor 5 untuk jawaban sangat setuju, skor 4 untuk jawaban setuju, skor 3 untuk jawaban tidak punya pendapat, skor 2 untuk jawaban tidak setuju, skor 1 untuk jawaban sangat tidak setuju. Dalam pengolahannya, skor jawaban kuesioner diasumsikan memiliki sifat yang sama dengan data interval. Artinya ada jarak dari angka 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5. Selanjutnya data rasio. Data rasio adalah data yang menghimpun
semua sifat yang dimiliki oleh data nominal, data ordinal, dan data interval. Data rasio adalah data yang berbentuk angka dalam arti yang sesungguhnya karena dilengkapi dengan titik nol absolut atau mutlak sehingga dapat diterapkannya semua bentuk operasi matematis. Kemudian kita lihat cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data itu bisa melalui kuesioner atau angket, kemudian dapat melalui metode interview, dapat menggunakan metode observasi, dan juga dapat menggunakan metode dokumentasi. Selanjutnya yang ketiga, kita lihat jenis instrumen dan rumusan masalah. Menyusun instrumen merupakan langkah penting dalam pola prosedur penelitian. Instrumen berfungsi sebagai alat bantu dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk instrumen berkaitan dengan metode pengumpulan data. Artinya bentuk instrumen yang disusun berkaitan dengan metode pengumpulan data. Misalnya metode wawancara, instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara. Metode angket atau kuesioner, instrumennya berupa angket atau kuesioner. Metode tes, instrumennya adalah soal tes. Tetapi metode observasi, instrumennya bernama checklist. Ini menurut Black. Kemudian menyusun instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi. Ulang kembali, menyusun instrumen pada dasarnya adalah menyusun alat evaluasi. Karena mengevaluasi adalah memproses data tentang sesuatu yang diteliti. Dan hasil yang diperoleh dapat diukur dengan menggunakan standar yang telah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Dalam hal ini terdapat dua macam alat evaluasi yang dapat dikembangkan menjadi instrumen penelitian. Yang pertama adalah metode tes dan yang kedua adalah metode non-tes. Ini menurut Narbuko. Kita lihat yang pertama bentuk instrumen tes. Berdasarkan sasaran dan objek yang diteliti, terdapat beberapa macam tes. Di antaranya kita lihat ada tes kepribadian atau disebut dengan personality test. Tes ini digunakan untuk mengungkap kepribadian seseorang. Kemudian yang dituju ialah menyangkut tentang konsep pribadi, kreativitas, disiplin, kemampuan, bakat khusus, dan sebagainya. Kemudian tes bakat atau aptitude test. Tes ini digunakan untuk mengetahui bakat seseorang. Kemudian ada tes intelijensi atau intelligence test, digunakan untuk memperkirakan tingkat intelektual seseorang. Kemudian tes sikap atau attitude test, digunakan untuk mengukur berbagai sikap orang dalam menghadapi suatu kondisi. Kemudian ada tes minat atau measure of interest, ditujukan untuk menggali minat seseorang terhadap sesuatu. Kemudian tes prestasi atau achievement test, digunakan untuk mengetahui pencapaian seseorang setelah dia mempelajari sesuatu. Itu bentuk instrumen tes. Selanjutnya kita lihat bentuk instrumen angket atau kuesioner. Bentuk kuesioner yang dibuat sebagai instrumen sangat beragam. Kita lihat di sini ada kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka itu adalah responden bebas menjawab dengan kalimatnya sendiri. Bentuknya sama dengan kuesioner isian. Kemudian ada kuesioner tertutup. Responden
tinggal memilih jawaban yang telah disediakan. Bentuknya sama dengan kuesioner pilihan ganda. Kemudian ada kuesioner langsung. Responden menjawab pertanyaan seputar dirinya. Jadi peneliti menanyai langsung responden seputar tentang dirinya, apa yang dia rasa dan sebagainya. Kemudian kita lihat kuesioner tidak langsung. Responden menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan orang lain. Jadi kuesioner dimintai jawaban yang berhubungan dengan orang lain. Kemudian checklist. Checklist yaitu daftar isian yang bersifat tertutup. Responden tinggal menumbuhkan tanda checklist pada kolom jawaban yang tersedia. Kemudian terakhir skala bertingkat. Jawaban responden dilengkapi dengan pertanyaan bertingkat. Biasanya menunjukkan skala sikap yang mencakup rentang dari sangat setuju sampai tidak setuju terhadap pernyataannya. Kemudian kita lihat bentuk instrumen interview. Instrumennya dinamakan dengan pedoman wawancara atau interview gate. Dalam pelaksanaannya, interview itu bisa berbentuk interview bebas. Ini maksudnya interview dalam proses ini pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada terwawancara tanpa harus membawa lembar pedoman wawancara. Syarat interview seperti ini adalah pewawancara harus tetap mengingat data yang harus terkumpul. Kemudian interview terpimpin. Pewawancara berpedoman pada pertanyaan lengkap dan terperinci layaknya sebuah kuesioner. Kemudian interview yang bebas terpimpin. Ini artinya di mana pewawancara bebas melakukan interview dengan hanya menggunakan pedoman yang memuat garis besar saja dari pedoman wawancara. Selanjutnya bentuk instrumen observasi. Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan data. Jadi observasi merupakan pengamatan langsung dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. Instrumen yang digunakan dalam observasi dapat berupa pedoman pengamatan, tes, kuesioner, rekaman gambar, dan rekaman suara. Kemudian selanjutnya bentuk instrumen skala bertingkat atau rating scale. Bentuk instrumen dengan skala bertingkat lebih memudahkan peneliti untuk mengetahui pendapat responden lebih mendalam tentang variabel yang diteliti. Kemudian selanjutnya bentuk instrumen dokumentasi. Bentuk instrumen dokumentasi terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis besar atau kategori yang akan dicari datanya. Kemudian checklist yang memuat daftar variabel yang akan dikumpulkan datanya. Kemudian yang keempat, selanjutnya kita lihat yang keempat, analisis kualitas alat pengumpulan data dan kategori instrumen pengumpulan data yang berkualitas. Alat ukur atau disebut dengan instrumen, ya. Alat ukur atau instrumen yang baik harus memenuhi dua syarat. Yang pertama validitas dan yang kedua adalah reliabilitas. Suatu alat ukur yang tidak reliable atau tidak valid
akan menghasilkan kesimpulan yang bias, kurang sesuai dengan yang seharusnya, dan akan memberikan informasi yang keliru mengenai keadaan subjek atau individu yang dikenai tes. Apabila informasi yang keliru itu dengan sadar atau tidak dengan sadar digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan, maka keputusan itu tentu bukan merupakan satu keputusan yang tepat menurut Bryman tahun 2004. Di dalam bukunya Bryman mengatakan, ya, judul bukunya adalah Encyclopedia of Education Evaluation. Kami ulang kembali, di dalam buku Encyclopedia of Educational Evaluation, Scarfia B. Anderson mengatakan bahwa a test is valid if it measure what is the purpose to measure. Artinya, sebuah tes dikatakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak diukur. Selanjutnya kita lihat validitas instrumen. Satu, macam-macam validitas. Secara umum, validitas tes dibagi menjadi dua, yaitu validitas tes secara rasional dan validitas tes secara empiris. Apa yang dimaksud dengan validitas tes secara rasional? Validitas rasional adalah validitas yang diperoleh atas dasar hasil pemikiran. Validitas yang diperoleh dengan berpikir secara logis. Artinya, sebuah instrumen itu menurut logika peneliti bisa digunakan atau tidak terhadap objek penelitian. Kemudian validitas tes secara empiris. Ini validitas empiris adalah validitas yang bersumber pada pengamatan di lapangan. Jadi dari pengamatan di lapangan, ternyata hasil pengamatan itu bisa digunakan untuk menjawab penelitian yang sedang dilaksanakan. Kemudian kita lihat reliabilitas instrumen. Reliabilitas merupakan penerjemahan dari kata reliability yang punya asal kata rely yang artinya percaya dan reliable yang artinya dapat dipercaya. Kepercayaan berhubungan dengan ketepatan dan konsistensi. Dalam hal penelitian yang dimaksud dengan reliable itu ialah berhubungan dengan ketepatan dari sebuah instrumen yang digunakan dan konsistensi dari instrumen yang digunakan. Maksudnya ketika dilakukan penelitian dengan menggunakan instrumen yang sudah digunakan itu, maka akan mendapatkan hasil yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan. Menurut Azwar, dalam bukunya ia mengatakan reliabilitas berhubungan dengan akurasi instrumen dalam mengukur apa yang diukur, kecermatan hasil ukur, dan seberapa akurat seandainya dilakukan pengukuran ulang. Jadi, menurut Azwar, Azwar juga menyatakan reliabilitas sebagai konsistensi pengamatan yang diperoleh dari pencatatan berulang baik pada satu subjek maupun sejumlah subjek. Kemudian menurut Klinger, reliabilitas instrumen itu merupakan batasan tentang Klinger memberikan batasan tentang reliabilitas, yaitu
Yang pertama, reliabilitas dicapai apabila kita mengukur himpunan objek yang sama berulang kali dengan instrumen yang sama atau serupa akan memberikan hasil yang sama atau serupa pula. Kemudian yang kedua, reliabilitas dapat dicapai apabila ukuran yang diperoleh dari suatu instrumen pengukuran adalah ukuran yang sebenarnya untuk sifat yang diukur. Kemudian yang ketiga, reliabilitas dicapai dengan meminimalkan kerancuan pengukuran yang terdapat pada suatu instrumen pengukuran. Jadi dari berbagai definisi reliabilitas dapat disimpulkan bahwa reliabilitas berhubungan dengan kemampuan alat ukur atau instrumen untuk melakukan pengukuran secara cermat. Reliabilitasnya merupakan akurasi dan presisi yang dihasilkan oleh alat ukur dalam melakukan pengukuran data penelitian. Demikian pemaparan video pembelajaran tentang data penelitian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.